Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya pada hari ini, di mana Bapak Budi Arfan, CGP Angkatan 8 akan melaksanakan aksi nyatanya mengenai penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Dan saya mohon nantinya ilmu yang disampaikan oleh Bapak Budi bermanfaat untuk kita semua dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Untuk itu marilah sama-sama kita saksikan penyebaran pemahaman dan penerapan dari Bapak Budi. Kepada Bapak Budi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Arfan Hakim, CGP Angkatan 8 Kota Solo, akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan prioritasasi. Miskonsepsi tentang teori konsep ada ilusi kita sebagai guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita itu sama semuanya. Dan menurut teori kontrol, realitas dalam kurun kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model belajar menang atau kalah dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, model berpikir menang. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif artinya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan.
Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini untuk teori motivasi ini hanya untuk memberi umpan pertama, merangsang orang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi didapatkan melalui, biasanya kita memberikan dari ekstrinsik itu dari imbalan, penghargaan, dan sejenisnya. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka telah mengenal diri dan menghargai diri mereka sendiri. Tidak ada lagi bentuk reward terhadap mereka kalau telah masuk kepada motivasi intrinsik. Nah, teori hukuman seperti yang tadi, 5 teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman, 1, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Konsekuensinya, terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dalam restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari diri sendiri. Jadi kalau hukuman tidak terencana, kalau pertanyaannya apakah kita masih berada di proses hukuman atau telah masuk kepada restitusi? Kalau saya pribadi menjawab, saya sedang berproses menuju restitusi. Karena selama ini yang saya lakukan adalah berada di proses hukuman. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti yang saya katakan tadi, saya dulu berada di posisi penghukum. Anak salah, hukumannya ini. Salah, hukumannya A, B, C. Kalau pembuat rasa bersalah, saya tidak bisa. Rasa bersalah itu kita menganggap memberikan rasa bersalah kepada anak seolah-olah anak itu melakukan kesalahan, tapi lebih menekankan ke efek perasaan psikologi. Kalau teman,
Saya bisa menjadi teman, tapi hanya untuk beberapa orang anak, terutama anak-anak yang berada di level yang menurut rekan-rekan guru yang lain berada di level yang anak kurang baik perilakunya di kelas. Pemantau, saya bisa jadi pemantau walaupun sedikit, karena dari pemantau itu saya bisa mengenal psikologi anak-anak, bagaimana cara menghadapi anak. Cuma belum pas 100%. Nah, dari posisi manajer, saya baru berproses menuju posisi ini, mengatur. Karena ilmunya baru dapat sekarang, Bu-Ibu. Jadi belum terlalu pas dalam posisi manajer. Semoga bisa ke depannya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau dulu hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum, saya berada di posisi ini dong. Yang pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, kalau berposisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, keyakinan kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini contoh dari keyakinan kelas. Jadi diberi stick note, diminta anak untuk menuliskan apa yang mereka inginkan agar terjadinya proses belajar mengajar yang nyaman. Jadi nanti kita tinggal tempel. Berdasarkan ini kita rangkum mana yang mayoritas, baru kita jadikan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini baru dapat di pelatihan CGP sekarang. Dulu tidak mengenal segitiga restitusi. Yang dimaksud segitiga restitusi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Contoh dari menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak itu salah bukan berarti karena ingin, tapi bagian dari proses pembelajaran. Bahasanya, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah, artinya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata kuncinya kebutuhan tertentu. Bahasa yang biasanya dipakai, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Terkadang ini yang lupa kita melakukan pada saat
menghadapi siswa yang melakukan tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh bahasanya, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Contoh kasus terlambat belajar karena jajan. Oh, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, pemaparan dari Bapak Budi. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab kita. Baik Bu Citra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemaparan dari Pak Budi sangat jelas sekali. Cuman yang ingin saya tanyakan, jika seandainya kesepakatan kelas tadi sudah kita buat dengan bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, maka bagaimana tindakan yang harus kita lakukan selanjutnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Citra. Dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita biasa itu yang terlupa sedikit. Biasanya kita memakai bahasa yang positif, tidak boleh memakai kata tidak. Kita ganti dengan bahasa yang positif. Jadi tidak boleh begini, tidak boleh. Sebaiknya itu harus diganti. Contohnya, usahakan datang tepat waktu, usahakan mengerjakan tugas tepat waktu, usahakan membersihkan kelas. Jangan pakai tidak boleh datang terlambat. Bahasa-bahasa tidak itu akan memberi stimulus negatif kepada siswa. Jadi ilmu yang saya dapat pada saat ini seperti itu, karena sebaiknya kita tidak menggunakan kata tidak. Karena kalau menggunakan kata tidak, stimulus negatif yang tertanam di pikiran siswa kita. Terima kasih. Bagaimana Bu Citra? Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya akan memberikan refleksi yang berdasarkan materi ini. Refleksinya terutama untuk diri saya sendiri, karena selama ini saya bersifat sebagai guru yang lebih banyak tipe penghukum, bukan seorang teman sedikit, pemantau sedikit, manajer tidak. Tapi berdasarkan materi ini, saya merasa ternyata ada tipe lain yang bisa membuat kita lebih dekat. Mungkin bagi kita tanpa sadari kita telah melakukan itu, cuman kita tidak tahu teorinya bagaimana, cara melakukannya bagaimana. Tanpa sadar kita sebenarnya telah melakukan. Tapi saya pribadi mengatakan refleksinya dari materi ini yang saya dapat, saya berproses menuju menjadi seorang guru yang bersifat manajer, artinya mengatur, bukan tipe yang menghukum lagi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Keyakinan kelas. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang berlaku di jam pelajaran olahraga. Kalau bahasa dulunya itu adalah peraturan kelas.
hal yang kita sepakati selama belajar tidak olahraga. Ada pertanyaan? Artinya apa? Semua hal di luar aturan sekolah yang kita sepakati pada saat kita belajar olahraga. Kalau sekarang bahasanya keyakinan kelas. Jadi kalian tulis semuanya apa yang kalian inginkan masing-masing ya. Masing-masing yang kalian inginkan untuk dijadikan keyakinan kelas. Kalau bahasa dulunya itu peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi nanti Bapak akan membagikan sticknya satu-satu per orang. Nanti kita tempel di sini semuanya. Setelah kita tempel, kita rangkum dan nanti akan kita simpulkan mana yang akan menjadi keyakinan kelas. Agar kita semua tahu keyakinan kelas kita seperti apa. Jadi tidak ada lagi pelanggaran atau hal yang di luar yang kita inginkan, karena kita telah menyepakati hal-hal di kelas. Dan ini berlaku untuk yang olahraga. Mengerti atau kurang mengerti? Oke, sekarang Bapak berikan statementnya satu-satu. Silakan ditulis. Nah, ini di belakang. Tulis beberapa hal yang kamu inginkan untuk dijadikan kesepakatan kelas kita. Tidak usah bikin nama, bikin saja di situ. Semua tidak usah bikin nama. Di sini kita juga
susun dari atas ke bawah. Bapak tulis ke samping, di situ. Nah, kita lihat. Susun semua. Sudah semuanya? Nah, sekarang kita akan menyimpulkan keyakinan kelas kita. Dimulai dari apa yang kita. Yang pertama, tidak terlambat. Ada datang tepat waktu, tidak terlambat. Datang tepat waktu yang pertama, disiplin. Yang pertama, datang tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Saling menghargai. Nah, rata-rata seperti ini. Datang tepat waktu. Nah, yang sering jadi masalah kan di sini. Ya, pas
rasa menghargai sesama teman itu yang kurang. Contohnya apa? Teman salah, itu tidak tahu. Kalau kita seperti itu yang akan kita kurangi, kalau bisa hilangkan ini. Jadi kita saling menghargai pendapat teman, baik itu sekecil apapun atau seremeh apapun penilaian kalian. Karena kita tidak ingin lagi ada yang saling membuli, tidak menghargai orang. Kita tidak lebih dari orang. Jadi kita tidak punya hak untuk membuli. Makanya kata kuncinya kita harus menghargai. Saya juga tidak lebih dari kalian. Perbedaannya cuma satu. Saya dahulu lahir dari kalian itu saja. Tapi lebih dari kalian belum tentu juga. Karena masa kalian lebih panjang. Oke, makanya kita harus menghargai karena ini yang paling susah di zaman sekarang. Menghargai apa yang dikatakan orang, apa yang dikerjakan orang. Tolong menghargai. Begitu juga saya akan menghargai kalian. Jadi kita saling menghargai di sini bukan dengan sesama teman. Bahkan saya sebagai ibu pun akan menghargai kalian dan kalian juga akan menghargai saya. Karena dalam hidup hanya ada memberi dan menerima, tidak ada memberi saja atau menerima saja. Makanya ada hak dan kewajiban. Pakaian rapi. Jadi tidak ada lagi yang pakai kaos malam-malam pakai tidak pakai atribut, pakai rapi itu baju masuk ke dalam. Kalau hari ini pakai baju lengkap semuanya, pakai rapi. Nah, yang sering diinjam terakhir adalah ini, membersihkan kelas. Ingin cepat pulang, nanti yang ini lupa dengan tanggung jawabnya. Membersihkan kelas. Jadi ke depan ini tidak ada lagi yang tertinggal. Membersihkan kelas ini sering entah sengaja lupa atau sengaja dilupakan jadwal pikirnya masing-masing. Alasannya apa? Anak perempuan saja Pak. Memangnya anak perempuan tugasnya untuk ngaku saja. Laki-laki perempuan sama. Di rumah juga sama, bagian cuci piring, cuci baju, jangan hanya anak perempuan, laki-laki juga harus bisa. Itu kita tanamkan di sini agar apa? Terbawa ke rumah. Jadi jangan hanya orang tua saja yang cuci piring, cuci baju. Saya bisa masak, saya bisa cuci, saya bisa cuci piring, cuci baju. Masak nasi, bisa. Servir. Jadi dalam diri saya tidak ada konsep itu hanya pekerjaan perempuan. Jadi itu kita sepakati ini harus berjalan. Terlambat diberikan sanksi karena terlambat. Kita tanya dulu alasannya apa. Setelah itu kesepakatan bersama apa bentuk sanksinya. Nah, kalian yang menentukan untuk teman kalian, bukan saya. Nah, jadi bukan saya yang memberi punishment, tapi kalian yang memberi kepada teman kalian yang terlambat. Kalian yang menentukan kesepakatan bersama. Misalnya dia terlambat datang 5 menit. Tunda dia keluar istirahat 5 menit atau tunda jam pulangnya 5 menit. Itu kesepakatan kalian bersama. Yang penting sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Disiplinnya itu yang susah. Untuk sukses kuncinya apa? Konsisten. Pendirian. Yang paling susah. Komitmen ada, komitmen kita ada komitmen ini. Konsisten menjalani ini yang susah. Banyak orang gagal dari
menjalani ini. Jadi disiplin itu termasuk komitmen. Kita bikin komitmen dan sekarang konsistennya berjalan pada saat proses PPM. Berikan tugas yang diberikan. Ini menyangkut mengenai proses penilaian yang kalian tulis di situ. Jadi, kan? Kalian kalau tidak mengerjakan berarti kamu tidak menghargai proses penilaian. Berarti ini semuanya saling berkaitan. Nah, semuanya kami yang membuat komitmen. Jadi mohon konsisten menjalani proses. Kalau tidak, ini hanya tinggal wacana, cuma hanya melengkapi syarat yang kita belajar itu. Ini bukan hanya wacana, tapi ini betul-betul konsisten menjalani. Komitmen, konsisten, disiplin. Dan yang terakhir apa? Saling menghargai itu artinya apa? Kamu punya etika. Percuma kalau pintar, kalau etika tidak ada, orang tidak mau membawakan untuk bekerja atau kamu punya usaha bisnis tapi tidak bisa menghargai orang, kamu tidak akan pernah berkembang. Kalau banyak orang pintar yang tidak bisa, dia merasa pintar sendiri. Oh, saya sudah profesor, saya sudah ini, tapi ininya kurang. Saya CEO, memiliki perusahaan besar, bapak saya memiliki perusahaan besar, ininya tidak ada. Jadi kata kuncinya dari mana? Selama pelajaran kita adalah ini, saling menghargai. Kita lakukan cara lama, kita pakai cara baru dengan saling menghargai, disiplin. Karena ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang akan kita jalankan selama 1 tahun berjalan atau 15 bulan sekarang. Kan? Kalau pengen sukses, yang pertama saling menghargai, etika, yang kedua belajar di sini, yang ketiga komitmen ini, yang keempat konsisten. Kamu sudah menjalani 3 tahap, komitmen sudah, menghargai, disiplin. Soal yang keempat, konsisten menjalaninya atau tidak. Kalau kamu konsisten, kamu akan selamat, baik di sekolah, masyarakat, atau tempat kamu bekerja di masa depan. Nah, nasihat saya, nasihat orang-orang yang sukses di Indonesia yang saya dengar cuma jangan pernah memikirkan orang yang memberi makan. Nah, ya. Jangan pernah menggigit tangan orang yang memberi makan. Ulang aja itu. Ketika yang tidak ada. Kalau pengen berkembang, kalau kamu tidak senang berbicara, dan itu akan kita lakukan. Kita akan berbicara. Jika ada yang tidak senang, kita bicara. Tidak ada yang salah dan yang paling benar. Si paling salah dan si paling benar tidak ada. Nah, kita akan berbicara. Ini ternyata kurang pas, ini ternyata kurang etis, dan sejenisnya. Saya juga manusia.
akan kita bicarakan. Jadi kita belajar berbicara dengan saling menghargai. Tidak ada si paling benar dan si paling salah di dalam olahraga. Oke? Tinggalkan konsep yang lama. Guru itu benar, tidak. Dan saya guru boleh di depan. Oh, tidak seperti itu, Pak. Saya tahunya begini, saya dapat referensinya begini. Oke, mari kita berdebat. Bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena pikiran itu harus diperdebatkan. Kalau tidak diperdebatkan, kamu berdoa. Ya. Hanya orang berdoa yang tidak berdebat. Tapi jika masalah pikiran itu harus diperdebatkan. Karena apa? Ilmu berkembang, ilmu bertambah. Ilmu saya mungkin 15 tahun yang lalu masih saya pakai sampai sekarang. Tapi ternyata ilmu itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Ada ilmu baru. Mari kita berdebat soal itu. Diskusi kita soal itu. Jadi intinya ini dalam kelas kita seperti ini. Mari kita diskusi, mari kita berdebat. Karena mungkin kalian yang anak-anak generasi Z punya informasi yang cepat dari saya. Media sosial kalian cepat. Zaman saya tidak ada itu. Oke? Ini bisa disepakati? Bisa. Bisa? Bisa. Komit? Komit. Komit betul tak? Komitmennya jalan, oke? Betul tak? Komitmen. Komitmennya disepakati? Nah, sekarang kita akan lihat melalui konsistensi. Itu hanya bisa dijawab dari perjalanan waktu. Yang paling susah apa? Konsisten menjalani. Apa contohnya? Oh iya, betul yang sholat tepat waktu. Kita sedang lama main Mobile Legends, waktu zuhur masuk. Ayo itu langsung tarik. Kamu tuh zuhur kamu lagi. Kamu itu tidak konsisten. Jadi ini yang harus kita lihat dari perjalanan ke depannya bagaimana. Nah, akan kita terapkan di jam olahraga. Karena saya ingin kita berdebat soal apapun tidak boleh, tidak hanya olahraga. Buka pikiran, buka cakrawala, agar kamu bisa melihat masa depan yang lebih baik. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kadira. Siang, Pak. Tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Ya, Pak, tahu. Kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Karena terlambat datang. Iya, tadi kamu terlambat sekitar 10 menit pada saat jam pelajaran. Ya apa-apa. Berbuat salah itu biasa, tandanya kita manusia, namun kita harus menyadarinya. Alhamdulillah kamu menyadarinya. Jadi apa alasannya kamu datang terlambat hari ini? Tadi saya jajan di luar, Pak, karena lapar. Iya, Bapak tahu. Karena siang ini perut kita pasti sudah lapar. Dan teman-teman kamu juga pasti merasa lapar. Apa solusinya agar kamu tidak terlambat lagi pada saat jajan pada jam istirahat? Saya akan berusaha makan pagi sebelum sekolah. Iya, Bapak setuju. Sarapan pagi membuat kita bisa konsentrasi dan bertahan sampai jam istirahat
untuk fokus belajar. Lalu kenapa kamu tidak sarapan pagi? Karena tadi takut terlambat karena jam sudah Takut terlambat. ya. Kenapa kamu takut terlambat? Karena tadi jam sudah jam 7.15. Oh, sudah jam 7.15. Masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat Apa itu? disiplin waktu. Disiplin waktu. Baiklah, karena jadi nilai apa yang belum berkembang dalam diri Nadira? Nilai disiplin. Bagus, disiplin itu manfaatnya membuat kita hidup teratur, baik dari secara aturan sekolah maupun dalam aturan hidup. Bapak yakin kamu kedepannya dapat menjalankan nilai disiplin pada diri sendiri, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ya Pak, terima kasih. Ya, silakan pulang. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Nomornya? Fardan. Selamat siang Fardan. Siang Pak. Sudah sholat? Sudah Pak. Tahu kenapa Fardan Bapak panggil ke sini? Tahu Pak. Apa itu? Saya tertidur dalam kelas. Iya, Bapak lihat tidurnya sangat lelap sekali. Kenapa Fardan mengantuk atau tertidur di dalam kelas dan hanya bisa bertahan selama 1 jam pelajaran? Saya main HP Pak. Main HP? Main HP itu main game. Ya Pak. Sampai jam berapa Fardan main game? Sampai jam 1 malam Pak. Sampai jam 1 malam. Apakah ini sering dilakukan? Sering. Sering. Bapak setuju main game itu bagus. Cuman main game dalam waktu yang lama itu menurut Fardan apakah itu baik untuk tubuh? Ya. Kira-kira apa yang tidak baik itu? Di sekolah sering mengantuk dan kelelahan. Untuk kesehatan tubuh? Tidak sehat. Menurut Fardan apakah itu tidak merusak mata? Ya. Tidak mempengaruhi daya tahan tubuh? Berarti apa yang keyakinan kelas apa yang belum ada dalam diri Fardan? Itu Pak. Saya sering main HP. Saya sering tertidur dalam kelas. Artinya apa? Tidak? Saya tidak disiplin Pak. Berarti Fardan belum disiplin dalam mengatur waktu. Ya. Cita-cita Fardan ingin jadi apa? Polisi. Mau jadi polisi. Apakah Fardan ingin jadi orang yang sukses? Ya Pak. Menurut Fardan bagaimana caranya membuat diri Fardan disiplin dalam mengatur waktu? Tidak main game lama-lama Pak. Tidak main game lama-lama selama hari sekolah. Ya Pak. Baiklah, Bapak harapkan Fardan bisa melaksanakan disiplin dengan baik selama hari sekolah, dan ingat walaupun tidak hari sekolah, Fardan main gamenya tolong dibatasi karena itu merusak kesehatan mata dan daya tahan tubuh Fardan agar tidak sakit dan akan mengganggu Fardan untuk mencapai cita-cita. Baik, terima kasih. Silahkan pulang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Baiklah Bapak Ibu, atas pemaparan materi budaya positif dari Bapak Budi, semoga bisa bermanfaat untuk semua dan kita berada di posisi guru sebagai manajer. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.